تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Sabtu kembali kita sama-sama ngeriung duduk bersama dalam kajian yang rutin kita adakan di setiap malam Sabtu, yaitu pengajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah babul muraqabah, hadis yang kedua. Hadis ini datangnya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abi Abdurrahman Mu'az ibnu Gabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi itu adalah fi'il amar. Nah, setiap fi'il itu pasti butuh fa'il. Nah, fa'il daripada ittaqi ini adalah domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ittaqillah, Allahnya menjadi maf'ulun bih mansub. Ittaqillaha, takwalah kamu kepada Allah. Ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wal amru lil wujubi, dan perintah ini adalah sifatnya wajib. Artinya kita wajib taat, kita wajib takwa, kita wajib takut kepada Allah dimanapun kita berada. Di rumahkah, di pesantren kah, di tempat kerja kah, di tempat bisnis kah, dimanapun kita berada, ittaqillah, maka hendaknya kita harus takwa atau harus takut kepada Allah. Kepada manusia kita bisa berbohong, kepada manusia kita bisa menutupi dosa dan kesalahan, tapi tidak berlaku kepada Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Sembunyi dimanapun kita, Allah tetap maha tahu. Ngumpet kita di tempat yang paling gelap, sepi dan sunyi, tetap saja Allah tahu. Nah, maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika
ketika kalian sebagai santri, sebagai pelajar, kalau berpegang hanya berpedoman kepada takut kalian, kepada kiai kalian, kepada guru kalian, maka ketika kiai kalian tidak melihat, hilanglah rasa takut. Kenapa demikian? Karena sandarannya, takutnya cuma kepada guru. Guru meleng dikit, guru pergi dikit, guru nggak ada, maka hilanglah rasa takut. Nah inilah yang akhirnya banyak siswa, banyak santri, banyak pelajar yang akhirnya salah langkah. Karena takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya hanya kepada orang sesama manusia. Nah untuk itulah, agar diri kita terkontrol dengan baik, hendaknya lah yang kita takuti itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha tahu. Sembunyi dimanapun Allah tetap tahu. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kata Nabi, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha. Maka sesungguhnya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan jelekmu. Ketika kita melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa, maka dosanya dicatat hanya satu. Tapi ketika kita melakukan hasanah, ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan perbuatan yang menghasilkan pahala, maka perbuatan kita itu minimal akan dicatat 10 kali. Satu kebaikan bisa jadi balasannya 10, bisa jadi 100, bisa jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau keburukan, perbuatan dosa, satu kali berbuat dosa, ya balasannya hanya satu. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelekmu, ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Maka sesungguhnya perbuatan baik kita akan menghilangkan, akan menggugurkan, akan menghapuskan perbuatan dosa. Sekarang kalian, dosa-dosa dan hanya dosa yang kalian lakukan. Walaupun perbuatan dosa, satu kali kita berbuat dosa hanya dibalas dengan satu kali. Tapi kalau dibiarkan terus dosa-dosa dan terus berbuat dosa, maka lama-lama dosa itu akan numpuk, akan banyak. Sedikit lama-lama jadi bukit. Maka sekecil apapun perbuatan salah kita, sekecil apapun perbuatan dosa kita, segeralah dengan melakukan perbuatan baik. Jadi akhirnya dosa itu akan terhapus dengan perbuatan ibadah, dengan perbuatan baik kita. Lalu bagaimana? Apakah ini berlaku kepada semua manusia di alam ini? Bahwa setiap perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan pahala akan menghapus perbuatan yang menimbulkan dosa. Apakah ini berlaku kepada seluruh manusia atau hanya kepada umat tertentu? Yang mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, yang mengatakan ini, yang menyabdakan ini adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka ucapan ini hanya berlaku kepada umatnya Nabi. Ucapan ini hanya berlaku kepada orang yang menganut agama Islam. Nah, saudara-saudara kita, yang mereka sampai saat ini barangkali agamanya beda dengan kita. Agama-agama yang diakui, kepercayaan yang diakui di negeri kita itu ada berapa? Islam, Kristen, terus Buddha, Hindu, Protestan, dan aliran kepercayaan. Banyak. Nah, mereka yang non-muslim, mereka yang tidak menganut agama Islam, kemungkinan besar dalam ajaran mereka juga diajarkan dan dianjurkan untuk berbuat baik. Adakah hasil? Adakah akan menimbulkan pahala ketika mereka berbuat baik, ketika mereka berbuat bijak kepada orang lain? Apakah akan menimbulkan pahala atau tidak? Pandangan dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Mungkin mereka juga yang beda tauhid, beda akidah, beda agama dengan kita, mereka berkeyakinan ketika mereka melakukan kebaikan akan mendapatkan ganjaran pahala. Itu mungkin dalam keyakinan mereka, tapi tidak bagi keyakinan kita orang Islam. Dan ini Nabi yang bilang, wa atbi sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan paha. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik. Nah, ketika ada orang yang belum memeluk agama Islam, entah apa agama mereka sekarang, kemudian mereka berbuat baik, sekali lagi mereka berbuat baik, menolong orang, membantu orang, bikin jalanan, dan seterusnya. Nah, maka dalam pandangan Islam sama sekali tidak ada pahalanya. Enggak ada pahala sama sekali. Perbuatan baik mereka itu langsung akan digala, akan diganjar, akan dibalas hidup di dunia. Jadi tidak ada catatan di akhirat. Orang-orang yang non-muslim hidupnya lebih senang daripada orang muslim. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kebaikan, balasannya langsung di dunia. Nah, sementara kita orang muslim, kita orang Islam, ketika kita melakukan kebaikan, apapun jenis kebaikan, maka balasan yang akan kita terima bukan di dunia, tapi nanti di mana? Di akhirat. Nah, kalau di dunia mah hanya sebatas barokah. Barokah dari kebaikan yang kita lakukan. Tapi ganjaran balasan yang hakiki nantilah akan kita terima di akhirat kelak. Lalu bagaimana? Ketika ada orang non-Islam, mereka melakukan kebaikan sementara akidahnya beda dengan kita, tauhidnya beda dengan kita. Kemudian satu saat orang yang beda akidah dan tauhid dengan kita, orang yang beda agama dengan kita, tahu-tahu mereka mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Entah lewat pelajaran, entah lewat penyelidikan, entah lewat apa. Mereka kaji. Akhirnya, oh iya, ternyata agama yang benar itu adalah agama Islam. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Nah, ketika mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka dipanggil Allah, mereka meninggal dunia, walaupun setelah mereka masuk Islam dan mereka belum ibadah, keburu mereka itu mati,
maka amalan, perbuatan kebaikan yang mereka lakukan pada saat belum memeluk agama Islam itu dihitung pahala semua. Jadi kalau masih mereka memeluk agama dahulunya, kebaikan apapun tidak ada nilainya. Tapi ketika mereka langsung masuk Islam, mereka meninggal dunia, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan yang dulunya tidak ada nilainya di sisi Allah, semuanya Allah kembalikan menjadi sebuah pahala. Maka pantaslah orang-orang yang dulunya di luar agama kita, kemudian mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, saat mereka lepas membaca 2 kalimat syahadah pun mereka meninggal dunia, mereka sudah langsung dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalau saudara-saudara kita yang non muslim mereka mendapatkan hidayah, kemudian mereka bersyahadah, mereka masuk Islam, maka jaminan buat mereka tidak lain adalah surganya Allah. Nah, sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita. Barangkali sudah tidak terhitung semenjak kita balik sampai usia sekarang ini, betapa banyaknya dosa dan kesalahan. Haruskah dosa dan kesalahan ini kita biarkan terus mengkarat pada diri kita? Maka solusi yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah segala perbuatan dosamu dengan perbuatan pahalamu, sesungguhnya perbuatan pahala akan menghapus perbuatan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan dosa. Pahala bisa menghapuskan dosa. Lalu bagaimana? Tandanya ada anak santri yang tiap hari nggak pernah sholat. Sholat yang 5 waktu yang wajib ditinggalin, main dan macam-macam. Nah, akhirnya apa? Ya tetap kalau yang begini mah dosanya akan numpuk. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan hasanat. Karena tidak diiringi dengan perbuatan baik. Nah, maka untuk kalian semuanya, ketika kalian berbuat salah, buru-burulah melakukan perbuatan baik agar kesalahan dan dosa terhapus dengan perbuatan baik. Kemudian kata Nabi, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kata Nabi, dan pergaulilah orang lain, bergaullah dengan orang lain bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Titel, jabatan, pangkat itu tidak akan dinilai tinggi dan mulia kalau seseorang dengan titel, jabatan, pangkat, dan kekayaan menjadi sombong. Innallaha la yuhibbul mutakab. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Wanti-wanti baginda Rasul memerintahkan kepada kita, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan bergaullah kalian dengan orang lain, bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Orang pinter, profesor, doktor, pinter lah. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, bisa jadi profesor, doktor yang bejat. Kenapa? Karena akhlak. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaklah yang paling lebih awal dinilai oleh orang lain, baik atau buruknya kita. Nah, kalian anak santri,
Harus membedakan diri. Membedakan diri dengan orang yang bukan santri. Kalian anak terpelajar harus membedakan diri dengan orang yang tidak terpelajar. Bagaimana cara dan metode membedakan diri kita yang santri, yang terpelajar dengan yang bukan santri, yang bukan terpelajar? Bihulukin hasanin. Dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Nah, kalau kelakuan kalian, perbuatan kalian sama dengan mereka yang bukan santri, sama mereka yang bukan pelajar, apa bedanya nih? Kelebihan kalian yang harus kalian utamakan adalah akhlak. Dari akhlak dan dengan akhlaklah orang akan menilai kita baik dan buruk. Ih, itu orang namanya anak santri nggak ada akhlaknya. Tuh, Masya Allah, itu santri Al-Ihya, akhlaknya Masya Allah, ketemu orang salim, cium tangan. Nah, artinya dipuji atau tidak dipuji, dicela atau tidak dicela, tergantung bagaimana akhlak kita. Makanya hendaknya yang harus kalian utamakan itu adalah akhlak. Pan guru jalan gak boleh selonong boy, minimal badan tundukin sebagai takzim dan hormat kepada guru. Jangan membedakan antara guru dengan orang lain. Begitu juga di depan orang tua kalian. Harus bedakan. Harus bedakan mana orang yang lebih tua, mana orang yang lebih muda. Nah ini, maka kata Nabi, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Hanya akhlaklah yang bisa terpuji dan bisa mengangkat derajat orang lain. Oh, kan main kalau santri Al-Ihya mah terkenal. Terkenal apanya? Terkenal akhlaknya. Dulu sebelum nyantri di Al-Ihya, ketemu orang tua, kalau cium tangan sama orang tua, tangan orang tua ditaruh di jidat. Sini, salaman sama orang tua di sini taruh sama orang tua. Tapi setelah masuk menjadi santri, setelah masuk menjadi santri Al-Ihya, Masya Allah, pulang dari pesantren, kemudian salim dengan orang tua sudah berbeda. Dia cium tangan atasnya, dia cium bawahnya, dia cium lagi, minta redo kepada, oh inilah. Ternyata keterkenalan santri Al-Ihya itu adalah kemuliaan akhlak, maka jaga dan peliharalah akhlak kalian, baik kepada guru, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang yang lebih tua dari kalian. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya Allah jadikan santri-santri yang berakhlakul karimah. Santri-santri yang mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Seorang guru akan bangga, akan senang apabila santrinya itu lebih pintar dari kiainya, lebih pintar dari gurunya. Tapi seorang guru akan mencucurkan air mata, nangis dia ketika melihat santrinya atau alumninya akhlaknya bejat. Nangis. Ya Allah, kenapa ini santriku jadi begini? Kenapa ini alumni pesantrenku jadi begini? Padahal dulu dididiknya baik. Oh, ternyata memang santrinya aja yang tidak menjaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.